Nama Oke. saya Cindy Cynthia. Saya dari kelas LA56. Hari ini saya ingin mempresentasikan bisnis saya yang bernama Dekormi yang bergerak di bidang produk dan jasa. Dekormi ini menawarkan produk kue tar yang belum didekorasi, tetapi sudah dilapisi dengan buttercream putih. Jadi keunikan dari bisnis ini belum ada di Indonesia. Karena di Dekormi ini menawarkan kue tar yang cuma dilapisi oleh buttercream, lalu customer-nya sendiri yang bakal ngedekornya. Di Dekormi bakal menyediain berbagai macam hiasan buat kue, sehingga customer-nya mempunyai pilihan untuk ngedekor kuenya. Selain itu, Dekormi juga bisa menjadi supplier hiasan kue untuk bisnis-bisnis kue tar ulang tahun rumahan. Ini bisnis model kanvasnya Dekormi. Untuk customer segmentasinya ada remaja. Kenapa remaja? Remaja tuh sering ngasih surprise untuk ke teman-temannya. Dan Dekormi ini bisa jadi salah satu pilihan mereka. Karena kenapa harus Dekormi? Dekormi itu satu, bisa ningkatin kreativitas remaja. Karena dia ngedekor sendiri. Yang kedua, bisa bikin dekorasi sesuai yang diinginkan. Yang selanjutnya dewasa. Kenapa dewasa? Satu, untuk harganya Dekormi, karena kita ngasih kualitas yang premium, untuk harganya bakal dijangkau oleh dewasa. Dan dewasa itu bakal nambah aktivitas, bisa buat nambah aktivitas mereka, buat ngelakuin hal yang baru, buat nguangin kreativitas mereka, atau ketika suntuk, atau apapun itu, bisa, oh iya, ingat Dekormi, ada aktivitas baru buat ngedekor kue. Jadi selain bisa buat ngeluarin kreativitas mereka, mereka juga habis itu bisa ngasih surprise dan bangga. Oh ini loh karya gue gitu. Yang selanjutnya pencinta produk kreatif. Kenapa pencinta produk kreatif? Jadi ini kan menggabungkan kreativitas customer dan ini kan produknya Dekormi. Jadi ya ini sangat cocok buat pencinta produk kreativitas. Yang selanjutnya orang yang membutuhkan kue tar yang pasti itu. Karena kita ngejual kue tar, pasti kita mencari orang yang membutuhkan kue tar. Yang selanjutnya penjual kue tar rumahan, karena kita juga menjadi supplier, bisa menjadi supplier karena kita menjual banyak produk dekorasi buat kue. Yang kedua, value proposition-nya, keunggulan dari produk Dekormi itu pelopor kelompok kue yang dapat menghias kue tar sendiri. Jadi ini kita secara service ya. Jadi pelanggan membeli tar doang sama dekorasinya, ngehias sendiri. Yang kedua, konsumen dapat menghias kue tarnya sendiri. Yang ketiga, inovasi baru untuk toko kue di Indonesia, karena toko kue ini belum ada di Indonesia. Yang ketiga, channel. Untuk channelnya kita ada offline store, karena ini kan kita jualnya kue tar ya, kita juga perkenalkannya lebih gampang lewat offline store. Orang bisa datang lihat produk kita langsung. Untuk yang selanjutnya website, sosial media, e-commerce, dan iklan. Ini untuk penyebarannya biar lebih luas, orang bisa ngejangkau seluruh Jakarta ya. Jadi kalau bisa emang rencananya ini Dekormi ini adanya di Jakarta Barat di Mall Central Park. Jadi biar orang tahu selain daerah Jakarta Barat. Jadi kita menggunakan website, sosial media, e-commerce, dan iklan. Yang selanjutnya customer relationship. Untuk cara Dekormi agar tetap terhubung dengan konsumennya, yaitu melalui yang pertama tuh mengadakan kegiatan lomba dekor kue. Yang kedua giveaway, yang ketiga promosi, yang keempat inovasi produk. Biar customer tuh tidak bosan dengan produk kita. Jadi kita harus ngeluarin produk baru kalau bisa setiap bulan atau per 3 bulannya. Jadi customer akan balik lagi untuk beli produk kita. Secara nggak langsung kita bakal terhubung terus sama customer. Yang selanjutnya ada revenue stream. Nah, untuk revenue stream-nya, hal yang ditawarkan oleh Dekormi yaitu pendapatan dari penjualan produk. Jadi kita buat dapat income-nya dari penjualan produk, yaitu kue tar kita.
Yang kedua ada penjualan alat dan bahan dekor. Kita juga kan karena kita kue tartnya belum dihias, kita jual alat dekornya. Selain itu bisa jadi supplier alat dekor buat ini bisnis rumahan. Yang ketiga, walaupun kita jual tar yang belum dekor, kita juga bisa ngejual jasa dekorasi. Jadi orang yang emang mas ngedekor bisa ngebeli jasa kita juga. Yang selanjutnya kayak activities. Cara yang akan dipakai untuk mencapai target yaitu yang pertama tuh cari supplier bahan yang murah sehingga kita dapat harga di bawah pasar dan bisa menjual harganya sesuai pasaran. Yang kedua produksi. Yang ketiga pemantauan penjualan. Pemantauan penjualan ini dilakukan biar kita tahu berapa produk yang bisa kita jual per minggunya atau per bulannya. Sehingga kita bisa menggencarkan penjualan kita. Lalu kita bisa tahu produk apa sih yang paling laku dan produk mana yang nggak laku. Kita bisa bikin promosi. Yang selanjutnya aktivitas pemasaran. Pemasaran ini buat orang tahu kalau Dekormi itu masih ada gitu, tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ada key resources. Key resources kita ada offline store, alat baking dan bahan, sistem pemesanan dan pembayaran. Jadi key resources ini aset yang dimiliki oleh tim Dekormi ya, agar bisa berjalan dengan baik dan mampu bersaing dengan toko kue yang lain. Yang selanjutnya ada key partnership. Itu yang pertama ada supplier, influence, e-commerce, perusahaan pemasaran. Ini orang-orang yang bakal kita ajak kerjasama dengan Dekormi agar bisnis Dekormi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada cost structure. Jadi pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Dekormi, biaya sewa tempat, biaya pembelian alat dan bahan, biaya pemasaran dan gaji karyawan, biaya listrik, air, keamanan dan kebersihan, biaya produksi dan maintenance alat, biaya pengemasan dan kemasan. Sekian dari presentasi saya tentang bisnis model kanvas Dekormi. Terima kasih.